Thank you Dilan dan juga Tommy. Kalau ngeliat Tommy tuh bawaannya pengen angkat besi ya. Oke lah, informasi pertama hadir dari Manchester United yang akhirnya menelan kekalahan perdananya di era pelatih interim Ole Gunnar Solskjaer. Menyambut Paris Saint-Germain di Old Trafford, The Red Devils dipermalukan 2 gol tanpa balas. Manchester United akhirnya alami kekalahan perdananya di era Ole Gunnar Solskjaer. Ladeni perlawan raksasa Prancis Paris Saint-Germain di Stadion Old Trafford, Setan Merah harus menanggung malu setelah takluk dengan skor 0-2. Panjang laga, anak asuh Ole Gunnar Solskjaer memang tampil kurang agresif dengan hanya catatkan 1 shot on target, yang sekaligus jadi catatan terburuk mereka di ajang ini sejak Februari 2005. Sebaliknya, tim tamu PSG yang turun tanpa pemain-pemain terbaiknya justru mampu tampil efektif. Anak asuh Thomas Tuchel sukses cetak 2 gol yang masing-masing dicetak oleh Presnel Kimpembe dan Kylian Mbappe. Khusus bagi Mbappe, tambahan 1 gol ini kini membuatnya telah tercatat koleksi 14 gol di ajang Champions League. Jumlah ini bahkan telah samai pencapaian penyerang legendaris asal Brazil Ronaldo Nazario. Situasi semakin sulit bagi United karena di akhir-akhir laga gelandang andalan mereka Paul Pogba harus mendapat kartu kuning kedua dari wasit setelah lakukan pelanggaran kepada Dani Alves. Meski harus alami kekalahan perdananya sebagai pelatih MU, Ole telah percaya hasil ini tak akan berpengaruh terhadap mental para pemainnya yang setelah ini bakal jalani laga berat kontra Chelsea dan Liverpool. No, not at all, because at this club we bounce back. We have to bounce back. We are in a tournament, Champions League. It's always going to be difficult whoever you play against then, but our bread and butter is the league. Then we got the FA Cup against Chelsea, so we got so many games to play for. So no, I'm not afraid of that. Sementara bagi kubu tim tamu, kemenangan ini jelas jadi modal berharga untuk jalani leg kedua. Apalagi berdasarkan sejarah, 34 tim terakhir yang alami kekalahan dengan margin 2 gol atau lebih di kandang leg pertama selalu gagal melaju ke babak selanjutnya. Nous avons joué comme une équipe et ça c'est les clés. Toujours ensemble, toujours prêt, toujours fermer des distances, des distances très courtes entre nous. Hasil ini pun jelas membuat PSG jelas lebih diunggulkan untuk melaju ke babak ke-8 besar. Selain berbekal dukungan penuh dari publik Parc des Princes, raksasa Prancis ini kemungkinan sudah bisa diperkuat oleh Edinson Cavani dan Thomas Muller yang sebelumnya absen karena cedera. Sementara kubu tim tamu justru harus tampil tanpa sang gelandang andalan Paul Pogba karena hukuman kartu merah yang diperolehnya. Nah, di laga tadi Angel Di Maria memang jadi sorotan karena misi balas dendamnya. Bahkan ternyata winger asal Argentina ini sudah mendapat cacian sebelum laga dimulai tuh. Jadi ejekan dan teriakan bu sudah didapat Di Maria sejak turun dari bus tim ketika tiba di Old Trafford tuh. Ada suaranya kan, bu. Gak heran pemain yang dianggap gagal menggunakan nomor 7 saat membela United tersebut seolah memberikan balasan lewat gestur yang ke penonton lawan di tengah pertandingan. Selain itu tidak tanggung-tanggung dia menjadi mimpi buruk tim Setan Merah lewat 2 assistnya untuk gol Presnel Kimpembe dan Kylian Mbappe. Gak heran juga dia terlihat emosional berteriak ke arah supporter saat teriakan gol rekannya. Selain itu di laga kemarin malam juga diwarnai pelemparan botol kepadanya. Beruntung botol itu tidak mengenai Di Maria dan Di Maria pun membalas dengan aksi teatrikal pura-pura minum sebelum menyingkirkan botol itu keluar lapangan. Jadi kalau kita flashback sedikit, emang Di Maria pernah jadi bagian Old Trafford pada musim 2014-2015 di era Louis van Gaal. Berbekal CV mentereng waktu di Real Madrid dengan trofi La Liga dan Liga Champions, nggak heran jika ekspektasi publik Manchester Merah sangat tinggi sama Di Maria. Apalagi sang pemain diboyong dengan bandrol hampir 60 juta pounds atau sekitar 1 triliun rupiah yang sempat menjadikannya transfer termahal Inggris kala itu. Tapi sang pemain justru gagal bersinar di United dan hanya mampu cetak 4 gol serta 12 assist dari total 32 laga di semua ajang kompetisi. Ia bahkan disebut oleh banyak pundit dan jurnalis di Inggris sebagai transfer paling gagal di musim itu. Dan di musim panas tahun 2015 pun ia dilepas ke Paris Saint-Germain. Dan kabar terbaru juga MU bisa kena hukuman dari UEFA menyusul lemparan botol dari supporternya ke arah lapangan atau yang mengarah ke Di Maria itu. Sementara Di Maria sendiri juga terancam hukuman dari UEFA terkait selebrasi yang dianggap memprovokasi supporter. Jika terbukti benar dia berkata-kata kasar, ancaman hukumannya katanya bisa sampai absen membela PSG di leg kedua. Oke, sudah jatuh tertimpa tangga itu kayaknya lagi pas buat MU kemarin malam ya. Karena nggak cuma kalah di markas sendiri, Manchester United juga harus dibikin khawatir dengan cedera 2 pemainnya, Anthony Martial dan Jesse Lingard. Lingard dan Martial sama-sama cedera di babak pertama. Lingard tarik keluar sesaat sebelum babak pertama berakhir akibat cedera hamstring. Selanjutnya digantikan oleh Alexis Sanchez yang justru tampil mengecewakan tanpa shots on goal, tanpa dribble sukses. Sementara Martial digantikan saat jeda babak pertama oleh Juan Mata. Di babak pertama, winger asal Prancis ini sempat mendapat perawatan tetapi masih mampu melanjutkan pertandingan hingga turun minum. Cederanya kedua pemain ini jelas sebuah kerugian besar bagi MU karena mereka sudah ditunggu sejumlah laga berat dalam beberapa pekan ke depan, diantaranya lawan Chelsea pada babak kelima Piala FA Selasa mendatang, kemudian menjamu Liverpool di ajang Premier League pada 24 Februari mendatang.
Apalagi jika kedua pemain itu ternyata harus absen hingga leg kedua babak 16 besar Champions League awal Maret mendatang. Artinya United harus kehilangan separuh pemain andalannya karena Paul Pogba juga harus absen akibat di kartu merah di leg pertama. Bisa nggak ya ngebalikin ada comeback lagi? Kayaknya agak susah ya kalau secara peluangnya dan secara sejarahnya. Oke, kita tahan sejenak karena usai jeda Net24 akan kembali dengan informasi lainnya dari Liga Champions. Jadi jangan kemana-mana. Kembali lagi di Net24, masih dari leg pertama babak 16 besar Champions League. Kali ini dari wakil Italia AS Roma yang berhasil mengalahkan FC Porto dengan skor tipis 2-1 di Stadion Olimpico. Dari penguasaan bola, tim tamu Porto mampu sedikit lebih unggul dengan 58% berbanding 42% milik Roma. Tapi anak asuhan Eusebio Di Francesco ini tampil lebih efektif dengan melepaskan 13 tembakan dan 9 diantaranya mengarah ke gawang. Tapi gol yang ditunggu-tunggu baru tercipta 15 menit akhir babak kedua. Bintang muda AS Roma Nicolo Zaniolo jadi aktor kemenangan Il Lupi lewat brace-nya di menit 70 dan 76. Gak cuma jadi brace pertamanya untuk Gil Giallorosso, Torrehan ini juga buat dia jadi pemain Italia termuda yang bisa cetak brace dalam satu laga Champions League, yakni di usia 19 tahun 225 hari. Mudah banget ya. Sementara itu tim tamu hanya mampu perkecil ketinggalan pada menit 79 lewat gol Adrian Lopez. Satu gol ini tak mampu hindarkan Porto dari kekalahan sekaligus buat mereka gagal meraih kemenangan di 3 laga beruntun atau jadi catatan terburuk dalam karir kepelatihan Sergio Conceição. Sebaliknya untuk Roma, kemenangan ini memutus rekor buruk mereka saat lawan Porto karena ini jadi kemenangan pertama mereka dari 4 pertemuan terakhir. Sebelumnya tim ibu kota Italia ini hanya catat 1 kali imbang dan 3 kali kalah. Di pertandingan babak 16 lainnya, wakil Inggris Tottenham Hotspur akan ditantang Borussia Dortmund di Wembley Stadium beberapa jam lagi. Dan untuk laga kali ini, kedua tim akan bermain tanpa top skor mereka musim ini, yaitu Harry Kane dan Marco Reus. Memuncak klasemen sementara Bundesliga, Borussia Dortmund akan menantang wakil Inggris Tottenham Hotspur di Wembley Stadium pada leg pertama babak 16 besar Champions League. Jika dilihat dari rekor pertemuan sebelumnya, kedua tim tampil sama kuat karena mampu berbagi masing-masing 2 kali menang dari 4 pertemuan terakhir. Akan tetapi jika berkaca dari musim ini, Die Borussian jelas bukan tamu yang bisa dianggap remeh. Mereka datang dengan catatan yang luar biasa di Champions League, yakni sebagai tim dengan kebobolan yang paling sedikit, yakni hanya kebobolan 2 gol dari total 6 pertandingan. Walaupun tidak akan tampil dengan top scorer mereka musim ini Marco Reus, produktivitas Die Borussian masih bisa bergantung dengan lini kedua yang mereka miliki seperti Rafael Guerreiro. Guerreiro bahkan mampu cetak 4 dari 5 gol terakhir Dortmund di ajang ini. Selain itu, satu faktor yang membuat Spurs semakin terancam adalah Die Borussian tidak pernah gagal mencetak gol saat menghadapi The Lily-Whites di kompetisi Eropa. Catatan ini jelas harus diwaspadai lini pertahanan Spurs yang dalam sejarah Champions League tidak pernah menang di fase knockout ketika bermain di kandang, dengan rincian 1 kali imbang dan 2 kali mengalami kekalahan. Bahkan dalam periode tersebut, anak asuhan Mauricio Pochettino hanya mampu mencetak 1 gol saja. Selain catatan sejarah tersebut, Spurs juga sedang diterpa badai cedera. Total The Lily-Whites kehilangan 6 pemain yang menepi karena cedera, yakni Ben Davies, Eric Dyer, Dele Alli, Eric Lamela, Danny Rose, dan tentunya top scorer mereka musim ini Harry Kane. Tidak hadirnya Kane pada laga ini jelas jadi kerugian besar The Lily-Whites. Pasalnya, Kane telah terlibat langsung dalam 48% gol Spurs di Champions League dalam 3 musim terakhir, yakni dengan rincian 13 gol dan 3 assist. Namun, Spurs mungkin bisa manfaatkan kelemahan Dortmund yang kerap kali kebobolan di 15 menit akhir pertandingan. Setidaknya dari 4 pertandingan terakhir mereka, Die Borussian telah kebobolan 6 gol di 15 menit akhir. Bahkan di laga terakhir melawan Hoffenheim, mereka harus bermain imbang padahal telah unggul 3 gol hingga 75 menit pertandingan. Ini bisa menjadi celah karena dari 4 laga terakhir Spurs di Premier League musim ini, mereka justru mampu cetak 5 gol dalam 10 menit terakhir laga. Bahkan di Champions League musim ini, 8 dari 9 gol mereka tercipta di babak kedua. Selain itu, kelemahan Dortmund dalam mengantisipasi umpan silang bisa dimanfaatkan kubu tuan rumah. Sejak jeda musim dingin, Dortmund telah kebobolan 6 gol dari skema umpan silang. Situasi ini jelas menguntungkan Spurs karena mereka musim ini jadi tim yang paling sering cetak gol lewat sundulan dibanding tim lain di 5 liga top Eropa, yakni 14 gol. Semua catatan tersebut tentu akan menjamin laga yang atraktif karena setiap menit akan dimanfaatkan kedua tim untuk mengeksploitasi kelemahan masing-masing lawan. Laga yang berakhir imbang pun memungkinkan terjadi di laga ini. Akan tetapi jika ini terjadi, tim tamu jelas akan lebih diunggulkan karena masih memiliki laga kandang di leg selanjutnya. Jadi kalau ngomongin badai cedera Spurs, sebenarnya Dortmund juga lumayan banyak yang absen ya. Selain Reus yang lagi on fire, nama seperti Lukas Piszczek, Julian Weigl hingga Paco Alcacer dipastikan absen lawan Spurs berapa jam lagi. Nah ini makanya nih, dengan banyaknya absen pemain itulah, makanya Dortmund nggak mau ada lagi pemain andalan yang nggak ikut ke London, termasuk Jadon Sancho. Padahal Sancho sempat nggak bisa ikutan naik pesawat karena nggak ada paspor. Bisa kena hukuman nih ya.
Jadi ceritanya Sancho dan pemain muda lainnya Abdou Diallo ternyata baru sadar nggak bawa paspor saat tiba di bandara setempat sekitar jam 10 pagi. Imbasnya pihak klub yang sudah menyewa pesawat harus menunda penerbangan sambil menunggu Sancho dan Diallo kembali untuk mengambil paspornya. Sancho pun kembali dengan paspornya sekitar jam 11.13 dan akhirnya pesawat harus terbang telat 20 menit dari jadwal seharusnya. Kalau kata gelandang Dortmund, Thomas Delaney, beruntung Dortmund kotanya nggak terlalu besar. Jadi nggak butuh waktu terlalu lama untuk pulang dan ngambil lagi paspornya. Tapi tetap ya, Sancho bisa aja kena hukuman dari pihak klub karena kelalaiannya ini. Selain itu tanpa ngurangin rasa hormat sama Diallo, tapi pusat perhatian emang lagi mengarah ke Sancho ya. Nggak cuma untuk pertama kalinya ia bakal main di level tim senior di negara asal Inggris sejak pergi tahun 2017 dari Manchester City. Karena saat ini dia juga disebut sebagai satu talenta muda dengan prospek cerah di Eropa. Sang wonderkid Inggris ini telah mencatatkan performa impresif di Bundesliga musim ini dengan kontribusi 7 gol dan 11 assist dari 21 laga. Penampilan cemerlangnya pun turut berimbas kepada sukses Dortmund memuncaki klasemen sementara Bundesliga musim ini dengan koleksi 50 poin atau berjarak 5 poin dari pesaing terdekatnya di urutan kedua Bayern Munchen. Ya, kayaknya kalau nggak mau kena hukuman, Sancho wajib tampil bagus, kalau bisa malah bikin Dortmund menang. Jadi bebas dari hukuman. Nah, sekarang Sancho udah di London dan beberapa jam lagi bakal main lawan Tottenham Hotspur ya. Nah, sekarang kita ngomongin di London juga, kita geser sedikit ke klub lainnya, Chelsea. Para petinggi The Blues kayaknya udah mulai kasak-kusuk nih ngomongin calon pengganti Maurizio Sarri. Ini bisa jadi lagu ya buat Sarri. Menghitung Sarri, nggak menghitung hari buat Sarri ya. Jadi katanya Roman Abramovich dan jajaran bos Chelsea lainnya sudah mulai membicarakan sosok Zinedine Zidane sebagai pengganti Sarri. Jadi pelatih asal Prancis itu memang sudah menganggur sejak mundur dari Real Madrid meski bisa menangkan trofi Liga Champions ketiga beruntunnya bulan Mei tahun lalu. Kekalahan 6 gol tanpa balas di markas Manchester City akhir pekan lalu yang juga tercatat sebagai sejarah kelam klub membuat Sarri mulai kehilangan kepercayaan dari sejumlah petinggi di Stamford Bridge. Bahkan media-media setempat sudah menjagokan Sarri bakal jadi pelatih terdekat yang akan dipecat di Premier League. Gak hanya soal performa tim saat ini, masa depan bintang andalannya Eden Hazard juga jadi sorotan serius manajemen The Blues yang kontraknya hanya tersisa 18 bulan. Pemain asal Belgia ini pun santer diisukan ingin hengkang ke Real Madrid. Untuk itu selain dibekali CV yang mentereng, sosok Zidane dianggap pas menggantikan Sarri karena ia sangat diidolakan Hazard sejak dulu. Kehadiran Zizou dianggap bisa jadi langkah kunci untuk membujuk Hazard bertahan di London karena Hazard memang sudah menjadi idola Stamford Bridge sejak bergabung tahun 2012. Dia telah berjasa turut mengantarkan Chelsea menangkan 2 gelar Liga, 1 Piala FA, 1 Piala Liga, dan 1 trofi Europa League. Kalau Zidane belum cukup, bawa semua adanya termasuk Thorgan Hazard ke London lagi untuk mungkin bisa bikin Hazard bertahan di Chelsea. Selanjutnya kami masih akan kembali dengan informasi olahraga menarik lainnya, jadi tetap di Net24. Terima kasih masih setia di Net24. Kita kembali ke Champions League. Sang juara bertahan Real Madrid bakal jalani laga tandang ke Johan Cruyff Arena markas Ajax di leg pertama babak 16 besar. Rekor tak terkalahkan Ajax di kandang musim ini bakal diuji oleh Sergio Ramos dan kawan-kawan. Setelah perlahan-lahan bangkit di kompetisi domestik, raksasa Spanyol Real Madrid akan hadapi ujian selanjutnya yakni bertandang ke Johan Cruyff Stadium markas Ajax Amsterdam pada leg pertama babak 16 besar Champions League. Jika dilihat dari rekor pertemuan, Los Blancos jelas lebih diunggulkan. Karena dari 6 pertemuan terakhir mereka mampu menyapu bersih kemenangan, bahkan El Real berhasil lesakan 20 gol dan hanya kebobolan 2 gol saja. Di 2 pertemuan terakhir atau musim 2012-2013, Karim Benzema dan kawan-kawan bahkan mampu menang 4-1 baik di laga kandang maupun tandang. Sementara bagi Ajax, kemenangan terakhir mereka atas Real Madrid terjadi 23 tahun silam, yakni di babak penyisihan grup musim 1995-1996. Akan tetapi sejarah jelas tak bisa jadi tolak ukur di pertandingan nanti. Apalagi Ajax punya modal bagus saat bermain di kandang musim ini. Dari 17 laga yang mereka lakoni, anak asuhan Erik ten Hag ini mampu torehkan 14 kemenangan dan 3 hasil imbang tanpa sekalipun kekalahan. Selain itu, di ajang Champions League, Ajax jadi satu dari 5 tim yang tidak terkalahkan di fase grup. Permainan di babak kedua Ajax pun patut diwaspadai lini pertahanan El Real. Pasalnya 10 dari 11 gol mereka di Champions League musim ini tercipta pada babak kedua. Walaupun didukung dengan beberapa catatan terbaik mereka musim ini, tamu yang dihadapi Ajax ialah Real Madrid yang telah memiliki banyak rekor apik di ajang Champions League. Selain 3 gelar beruntun yang berhasil mereka raih, babak 16 besar kali ini juga jadi yang ke-22 kalinya secara beruntun dan pastinya akan membuat mereka lebih diuntungkan dalam hal mentalitas. Apalagi kepercayaan diri anak asuhan Santiago Solari ini sedang tinggi setelah meraih 5 kemenangan beruntun di ajang La Liga, khususnya setelah mengalahkan rival sekota mereka Atletico Madrid dengan skor telak 3-1. Yo aspiro a que mañana nosotros hagamos un partido igual de serio que el que hicimos hace 3 días. 2.
Esa es mi máxima aspiración. Y esa es la aspiración también de los jugadores, porque el fútbol se construye día a día. Y eso es a lo que hay que mirar, al partido de mañana. Y eso es a lo que miramos los que competimos. Di luar beberapa catatan terbaik milik masing-masing tim, laga kali ini akan spesial untuk Kapten Real Madrid Sergio Ramos. Pasalnya, laga kali ini akan jadi laga ke-600-nya bersama El Real. Di Champions League, Ramos telah tampil di 118 pertandingan dengan memberikan 73 kemenangan atau dengan presentasi kemenangan mencapai 61,8%. Puas dengan sepak bola, sekarang waktunya kita ke ajang balap MotoGP dan Formula One. Jelang musim baru dari kedua ajang tersebut, sejumlah tim sudah meluncurkan senjata mereka demi memperebutkan tempat terdepan. Informasi dari Arena Balap tadi sekaligus mengakhiri Net 24 malam ini. Mewakili Tony Fajar dan Dila Hantika beserta kru yang bertugas, saya Panji Suryono, selamat malam.